Oke, record ya. Oke, selamat malam bagi penonton. Malam ini kami akan melakukan wawancara kepada Pak Hanif Mustafa, Asisten Manajer di Terminal 3 ya Pak, Bandara Ya, betul. Soekarno-Hatta. Iya, Bandara. Oke, mari kita mulai saja. Untuk pertanyaan pertama akan dimulai oleh Azhar. Selamat malam Pak Hanif. Saya Azharin Saputra punya beberapa pertanyaan buat Bapak. Jadi pertanyaan pertama saya adalah bagaimana PT Angkasa Pura dalam memanfaatkan sebuah teknologi komunikasi dalam perusahaan? Oke, baik, terima kasih. Bang Azhar aja ya. Bang Azhar yang duduk di sampingnya Izar. Nah, ini saudara kembar kali ya. Baik, jadi PT Angkasa Pura II ini dalam khususnya Terminal 3 atau umumnya Bandara Soekarno-Hatta sudah lama menerapkan teknologi komunikasi dalam perusahaan. Salah satunya adalah baik itu teknologi dari sisi operasional maupun dalam sisi administrasi. Nah, dalam operasional di Terminal 3 atau CGK atau kita sebutnya Bandara Soekarno-Hatta ini mempunyai suatu ekosistem namanya AOCC. Nah, AOCC adalah Airport Operation Control Center, yang mana ini adalah sebuah ruangan yang gedung tersendiri yang sebagai master untuk command center atau pengendali operasi. Yang di situ ada lengkap semua stakeholder di terminal atau di Bandara Soekarno-Hatta dan juga para maskapai. Nah, di sini kenapa ada AOCC? Nah, AOCC ini di situ untuk penerapan dari ACDM. ACDM adalah Airport Collaboration Decision Maker. Nah, di situ kita komunikasinya adalah semua stakeholder yang berkepentingan di bandara itu ada di satu ruangan. Jadi kita sangat cepat mengambil keputusannya. Jika ada suatu keadaan yang clash handling maupun ada keadaan yang kurang lancar di terminal, kita bisa langsung cepat mengambil keputusan. Nah, untuk monitoring di masing-masing terminal itu juga ada namanya TOC, Terminal Operation Center. Jadi nanti flow-nya adalah dari AOCC, nanti kita bisa komunikasi ke masing-masing terminal atau area-area lain yang sudah ada petugasnya. Nah, di situ kita bisa sangat cepat mengambil keputusan. Baik itu dari by phone, maupun itu by mail, maupun langsung operation dari hati. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk di administrasi, memang kami memiliki beberapa sistem. Yang pertama itu ada SIDOEL namanya. SIDOEL itu Sistem Informasi Dokumentasi Elektronik. Itu lebih ke nota dinas. Nah, nota dinas itu adalah jika kita dapat surat dari eksternal maupun internal, di situ bentuk komunikasinya pimpinan dapat mendisposisi dari nota dinas tersebut. Jadi kita tahu ini mau diapain. Salah satunya itu. Nah, yang kedua kita punya aplikasi di HP itu namanya iPerform. Jadi kita lengkap di situ. Informasi penerbangan, kemudian bisa absen, kita bisa cek. Jadi kami ini punya Instagram ala-ala internal ya, namanya Asyik. Ya, Asyik tuh Angkasa Pura Sharing Knowledge. Di situ kita bisa update kegiatan kita, di situ kita bisa sharing session. Apa sih isu-isu internal dari perusahaan dan AP2 secara umumnya. Kurang lebih seperti itu, Pak Azhar. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Hanif, hal apa yang dilakukan jika terjadi jika sistem di perusahaan mengalami error maupun gangguan lainnya? Oke, baik. Memang tidak dipungkir ya, suatu keeroran pasti akan terjadi. Namun di Bandara Soekarno-Hatta pasti mempunyai sistem backup. Baik itu backup dari sisi server maupun backup dari sisi power. Di bandara ini kita ketahui salah satunya adalah objek vital. Jadi nggak boleh mati sedikit pun. Contohnya listrik. Listrik itu juga nggak boleh mati sedikit pun. Nah, ketika ada pemeliharaan rutin, katakanlah ngetrip. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwasannya listrik mati itu ada banyak bentuknya. Salah satunya ngetrip. Ngetrip itu cuma kecelap kalau bahasa Jawanya. Cuman 1 detik kurang lebih. Tapi kan fasilitas yang terdampak itu mati. Nah, ketika mati itu kan perlu waktu yang cukup lama untuk memastikan alat itu berfungsi. Nah, itu kita sudah bentuk suatu komunikasi tadi. Jadi ketika akan ada suatu maintenance, kita sudah memberikan nota dinas baik ke internal maupun eksternal yang dimana kita sudah antisipasi dan tim itu sudah standby di masing-masing area sesuai dengan kewenangannya agar
menjaga fasilitas tersebut berfungsi dengan baik. Kurang lebih seperti itu, Pak Azhar. Baik Mas, baik Pak Hanif. Untuk pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh teman saya Sultan Alif. Oke, silakan. Oke, oke Pak, selamat malam sebelumnya. Malam. Saya akan mengajukan pertanyaan. Ini mengenai permasalahan terkait sistem yang mengalami gangguan. Masalah apa yang membuat sering terjadi sehingga itu dapat membuat gangguan dalam teknologi komunikasi yang digunakan? Mungkin cuaca hujan atau apa gimana gitu. Oke, kalau bicara teknologi komunikasi kita bicara dua hal ya. Yang pertama itu software dan hardware. Nah, kalau software ini ancamannya ya kita tahu lah, kita selalu isu dengan security, jadi keamanan dari suatu server kita, atau tentunya ada beberapa bug ya. Itu yang membuat beberapa software kita itu tidak berfungsi dengan baik. Namun dari internal kami ada peraturan direksi yang memang kita sudah mencegah. Salah satu dari isu security kita menghimbau para pegawai untuk selalu melakukan riset password itu secara berkala. Nah, kemudian untuk security juga kami sudah punya cyber security. Kami ada tim khusus di Soekarno-Hatta ini untuk mencegah ada gangguan yang sifatnya minor seperti server down ataupun ada serangan-serangan virus. Nah, kalau tadi disinggung jika hujan itu biasanya kita ini ya ke hardware. Nah, memang di beberapa unit itu masih menggunakan namanya HT yang ditalki. Dan itu memang kendalanya biasanya range sinyalnya itu enggak tercover semuanya ya. Nah, tapi kita sudah mitigasi dan kita temukan titik-titik mana yang perlu penambahan penguat sinyal. Jadi kalau yang sifatnya itu operasi antara pesawat dengan kita yang di terminal atau di bandara, selama ini nggak ada masalah sih. Yang lain paling sifatnya yang minor itu pun juga tidak mengganggu keselamatan penerbangan. Seperti itu Bang, kurang lebih. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari saya, seiring berkembangannya zaman, teknologi makin maju. Apakah itu merupakan sebuah tantangan baru untuk perusahaan Pak Anif sendiri? Atau apakah ada kesulitan dalam mengikuti teknologi saat ini? Dalam arti, jika kemajuan teknologi ini sesuai dengan teknologi informasi komunikasi yang digunakan perusahaan Bapak sendiri. Oke, kalau tantangan pasti tantangan ya, karena kami memang di Soekarno-Hatta ini atau AP2 secara umumnya memiliki visi dan misi. Salah satunya adalah menjadi digital airport. Nah, dengan adanya digital airport tentunya ini membangun semuanya, membangun semua ekosistem baik sisi hardware maupun software. Dan tantangannya banyak ya, terutama kemarin waktu pandemi COVID, memang itu membuat atau stimulus kita gimana caranya kita tetap memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang, tapi tanpa mengurangi, tapi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran atau dengan keterbatasan yang ada. Nah, salah satu produk yang kami luncurkan waktu pandemi adalah namanya Vika. Jadi teman-teman ke bandara, biasanya di Bandara P2 itu ada namanya VK, Virtual Customer Assistance. Jadi kalau dulu teman-teman biasanya menemukan petugas info itu, petugas informasi, itu di counter-counter. Nah, sekarang bisa virtual. Virtualnya cukup dengan komputer, kita bisa bertatap muka seperti Zoom seperti ini. Tantangannya banyak, namun juga kita tetap memperhatikan pelayanan kepada penumpang dengan ketersediaan atau dengan keterbatasan yang ada. Itu Pak Azhar. Pak Sultan ya? Oke Pak, terima kasih. Ya, pertanyaan dari saya rasa sudah cukup. Silakan dilanjutkan Ijar sama Mas Rizky. Oke, baik Pak Hanif. Jadi selamat malam Pak Hanif. Jadi saya ingin menanyakan soal bagaimana teknologi komunikasi telah meningkatkan pengalaman pelanggan bandara, terutama dalam hal memberikan informasi real time dan memberitahukan yang relevan begitu Pak. Oke, ini sangat penting ya teman-teman kalau di bandara AP2 atau suka ke Jakarta itu suka menemukan ada 3 produk ya yang sangat ada banyak tapi saya sebutkan beberapa aja. Salah satunya adalah FITS. Ada sistem FITS itu Flight Information Display System. Jadi teman-teman itu kalau nunggu mau jemput itu kan biasanya ada monitor yang
oh ini penerbangan ini landing di mana, jam berapa. Nah, ini salah satu bentuk komunikasi. Kita memberikan informasi pelayanan penerbangan. Kemudian kalau teman-teman ke terminal, khusus Soekarno-Hatta yang besar-besar, wah ini mau jajan kemana? Kita ada namanya digital wayfinding. Wayfinding itu salah satu screen yang luas, kita bisa touch itu ini area mana, bahkan kita sampai bisa selfie segala macam. Kemudian ada namanya big map static, itu juga kayak map tapi bentuknya itu digital. Jadi nggak lagi tuh yang dipajang di tembok kayak zaman dulu peta gitu, tapi kita pakai digital yang mana itu memberikan kemudahan kita informasi kalau kita mau ke ini nih naik apa aja itu bisa, jam berapa saja itu ada informasinya. Kemudian yang lain kalau teman-teman bisa lihat di toilet, kita ada juga aplikasi smart toilet ya, di situ salah satu komunikasi kita dengan para penumpang, bagaimana caranya kita mengetahui kualitas pelayanan kami. Bahkan kami juga punya kontak center ya. Jadi teman-teman kalau mau komplain itu nggak usah sungkan, bisa cek di kontak center 138 kalau di Bandara Angkasa Pura II. Kurang lebih seperti itu, Pak Izar. Baik, terima kasih sejauh ini jawabannya dari Pak Hanif. Kemungkinan untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky Artisandra. Oke. Silakan. Ya, baik Pak. Salam kenal Pak Hanif. Sebelumnya saya Rizky Artisandra. Nah, saya mau nanya nih Pak, ada kendala nggak sih Pak tentang terkadang kayak munculnya yang dialami personil ketika pengoperasian alat-alat komunikasi? Oke. Kalau kendala sih pasti ada, tapi juga kita sudah lakukan mitigasinya. Jadi memang kami di Angkasa Pura II selalu memberikan rencana diklat yang terjadwal dan terschedule bagi seluruh unit. Jadi teman-teman itu atau para pegawainya tetap memiliki kemampuan yang sama dan pengetahuan yang sama. Jadi untuk mengaplikasikan teknologi itu semua tersertifikasi, baik itu dari sisi administrasi maupun operasional. Dan kita juga memiliki program itu self learning ya. Jadi kita tuh ada di iPerform tadi itu ada salah satu modulnya, modul self learning. Jadi kita memang ada seperti macam kuliah online yang mana itu sifatnya mata kuliah wajib bagi seluruh pegawai. Nah, nanti juga kita ada monifnya nih, monitoring evaluasi. Jadi data lagi siapa yang belum nanti bisa mempengaruhi ke KPI. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak. Terus untuk selanjutnya nih Pak, ada kemajuan di dalam kemajuan teknologi saat ini tuh mengaruhin dalam sistem kerja, misalnya pengurangan karyawan nggak Pak dalam perusahaannya Bapak? Gitu. Bapak sebelumnya Oke. mengenai. Ini kalau kemajuan teknologi memang pasti semangatnya akan ke efisiensi. Nah, efisiensi ini bukan hanya efisiensi biaya, namun juga efisiensi ke operatornya atau manpowernya. Banyak bandara di dunia ini yang sudah menerapkan ini memang tujuannya untuk padat karya ya. Nah, kalau di saat ini di Angkasa Pura II penerapan teknologi ini memang kita juga harus melihat kebiasaan penumpang kita. Ini kalau teman-teman suka terbang gitu ya, mungkin teman-teman juga merasakan meskipun kita udah canggih, tapi kalau nggak ada petugas itu suka bingung, ya nggak? Bahkan kita udah siapkan signage petunjuk-petunjuk besar saja kadang nggak dibaca. Ya memang ini tantangan bagi kami. Kalau saat ini sih kita paralel ya, saat ini paralel. Jadi sifatnya kita bukan pengurangan, tapi memang kita efisiensi. Jadi gini, kalau sifatnya pengurangan itu seolah kita kayak PHK atau kita langsung kontrak putus gitu, tapi enggak. Jadi kita paralel, contohnya seperti ini. Kita punya program, kita akan menerapkan aplikasi A untuk pekerjaan ini. Tapi kita evaluasi dengan penerapan aplikasi ini bisa efisiensi berapa orang. Nah, orang tadi itu bukan di PHK, tapi karena memang kontraknya sudah habis. Kontraknya sudah habis dan mendekati usia pensiun, makanya ya tidak lagi diperpanjang. Karena juga kita tidak boleh melanggar peraturan, tetap kita komplain dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Tapi kalau sejauh ini sih kita lebih efisiensi karena memang waktu pandemi kemarin itu pelajaran berharga ya. Waktu pandemi kemarin memang kita sedang mereview lagi pekerjaan-pekerjaan, mana yang mandatory, mana yang non-mandatory. Jadi kita lebih sifatnya memaksimalkan pekerjaan yang mandatory. Kurang lebih seperti itu, Pak Rizky.
Ya, terima kasih banyak ya Pak. Kayaknya ini untuk terakhir pertanyaan aja Pak. Dan Boleh. selanjutnya penutupnya Pak sama Jojo ya. Oke, itu saja sih Pak Hanif dari pertanyaan dari teman-teman. Semoga yang sedang menonton hari ini ada insight baru tentang diskusi kita malam ini. Dan sekali lagi saya mewakili teman-teman berterima kasih kepada Pak Hanif atas waktu yang sudah diberikan untuk melakukan wawancara pada malam hari ini. Dan untuk para penonton, kami mengucapkan terima kasih juga atas waktunya dan selamat malam, selamat berjumpa kembali. Oke. Baik, makasih ya. Udah selesai ya? Terima kasih Pak Hanif. Terima kasih ya Pak. Oke, benar. Terima kasih. Oke, teman-teman ya.